Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok satu, kelompok Levin. Yang beranggotakan saya Ridwanullah dengan NPM 150 dan saya Olivier Levin dengan NPM 127. Nah, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menyambungkan dua database dengan dua device yang berbeda, atau biasa sebut master to master, dua arah. Jadi laptop ini bikin database, terus nyambung ke laptop satunya sama dengan laptop satunya, lalu membuat replikasinya. Lalu kita mulai saja ya. Oke, ini saat Assalamualaikum warahmatullahi dua komputer belum tersambung satu sama lain. Bisa dilihat. Kenalannya gimana ini? Nah, ini pakai kabel cross dihubungkan ke laptop ini. Pertama-tama, di sini kita sudah menyambungkan pasti kabelan dari dua device ya. Lalu device pertama saya akan jadikan sebagai server 1. Kita harus menyeting IP-nya dulu ya. Yang mana ya? Ini banyak banget. Properties. Ini untuk server 1 saya menggunakan IP 192.168.2. Subnet masknya, default gateway-nya dibiarkan kosong saja. Oke. Udah, untuk server 1 sekian sampai di sini. Oke, saya Olivier Levin sebagai user komputer 2 atau sebagai laptop. Oh ya, server kedua. Di sini kita juga harus mengkonfigurasikan IP-nya agar berada dalam gateway yang sama. Jadi komputer walaupun sudah tersambung, itu secara default belum satu internet. Jadi harus kita konfigurasikan sesuai dengan gateway pada komputer 1. Tadi gateway-nya ada di 2. Nah, ini bebas aja. Untuk yang terakhir saya akan mengisinya dengan port 3. Default gateway-nya kosongin. Nah, oke. Kita pencet oke, lalu oke. Dan kita lanjut ke komputer 1. Karena tadi sudah menambahkan IP di server kedua, sekarang untuk memastikan kita sudah terhubung internetnya, kita coba ping ke server 2. Kita buka window R, cmd, ping. Tadi server 2 tuh IP-nya 192.168.2.3. Nah, untuk server 1 ke server 2 sudah terhubung. Oke, karena dari komputer 1 sudah menghubungkan ke IP komputer 2 dan terhubung, selanjutnya saatnya komputer 2 juga melakukan hal yang sebaliknya untuk memastikan koneksi komputer 2 ke komputer 1 terhubung. Kita masukkan saja IP-nya dengan cara buka cmd dan ketik ping 92.68, masukkan gateway-nya dan port-nya 2. Oke. Bisa dilihat dia merespon dengan mengirim 4 data dan diterima juga 4 data dengan loss-nya 0%, yang dimana ini komputer terhubung. Oke, karena tadi sudah tersambung nih di server 1 maupun server 2-nya di testing. Sekarang lanjut ke menyeting file my.ini yang ada di exam.tv. Caranya adalah kita ke penyimpanan C, terus cari folder exam.tv, terus MySQL, folder bin, lalu kita cari folder file yang namanya my.ini. Nah, di sini kita cari yang namanya logbin. Nah, ini logbin, dihapus pagarnya, sama yang server 1 karena kita di komputer ini menjadi server 1, jadi server satunya gak ada. Nanti buat yang server 2, yang server satunya dikasih pagar, yang server 2 nya dihapus gitu. Ini kita save dulu ya. Lakukan hal yang sama pada server 2. Oke, karena komputer sudah terhubung, saatnya pada komputer 2 juga mengkonfigurasikan file my.ini-nya untuk mendefinisikan bahwa komputer kita pakai itu server 2. Langsung saja buka file explorer, lalu ke local disk C, cari folder exam.tv,
lanjut ke MySQL dan masuk ke folder bin-nya, lalu cari file my.ini. Ada pada nah untuk konfigurasinya itu kita pertama login-nya kita hapus pagarnya. Lalu pada server ID 1 kita kasih pagar karena komputer kita pakai server 2. Dilanjut dengan server ID-nya, hilangkan pagarnya untuk mendefinisikan komputer yang kita pakai berada pada server ID 2. Ketik save, lalu selesai. Kita lanjut ke komputer 1. Karena tadi dari 2 device konfigurasinya sudah dilakukan, sekarang dari device 1 atau yang menjadi server pertama kali, kita mengkonfigurasi masternya. Pertama-tama kita masuk ke cd/cd/mysql/bin. Sini mysql root. Oke, kawan-kawan, terjadi kesalahan. Tadi ternyata saya lupa menyalakan XAMPP-nya. Kita buka XAMPP-nya dulu. Kita nyalakan MySQL. Nah, sudah nyala. Baru kita lakukan lagi. Aduh, salah. Doer cd/xampp/mysql/bin terus mysql min root. Nah, sudah masuk. Di sini kita akan membuat server 1 menjadi master terlebih dahulu. Caranya adalah dengan memasukkan codingan ini dan application /on bintang titik bintang ini untuk server 1 kita beri nama Ridwan. Kutip identified by ini passwordnya kita samakan saja Ridwan. Nah, sudah berhasil. Lalu lanjut ke kelas guys. Oke. Lalu kelas terus kita show master status. Nah, show master status ini nanti akan digunakan pada klien atau slave di PC 2. Terus yang terakhir unlock error. Nah, untuk yang server 1 sampai sini dulu. Kita akan masukkan ini ke PC kedua. Oke, karena konfigurasi master pada PC 1 sudah dijalankan, saatnya kita masukkan identitas masternya yang di PC 1 pada MySQL di server 2. Pertama-tama kita buka XAMPP dulu untuk menyalakan MySQL-nya agar bisa mengakses MySQL-nya. Oke, sudah nyala. Saatnya masuk ke terminal. Nah, di sini kita ketik MySQL kasih user. Oke, sudah masuk ke MySQL-nya. Saatnya memasukkan identitas master pada PC 1. Jadi dengan cara pertama kita ketik c
change master. Tuh, master. Hostnya masukkan IP-nya 192.168.2.2, koma. Lalu usernya, master user. Usernya di sini sesuai dengan pada PC 1 yang bernama Ridwan, masukkan Ridwan. Oke, setelah user masukkan passwordnya. Passwordnya juga sama, jadi Ridwan. Lalu log filenya, master log file MySQL bin ini pakai bin dot 1 2 3 0 berapa 5 4 5 1. Lanjut postnya, master log post. Postnya 107 ya. Sorry, positionnya berada pada 638. Kenapa 638? Ya. Nah, koma, enter. Oke, query oke, tandanya berhasil. Lalu start slave. Karena kita pada PC 2 dan belum di setting role-nya atau perannya sebagai apa. Jadi harus pada PC 1 yang menentukan role-nya. Oke, query oke berhasil. Saatnya menunjukkan status. Oke. Kita lanjut lagi ya. Karena tadi dari slave sudah menyambungkan pada konfigurasi master yang tadi. Sekarang kita cek apakah jika kita membuat database di PC server 1 akan terkirim. Kita localhost bagaimana admin. Oh, bisa. Localhost. Tuh ya. Nah, kita buat database namanya bakso Bandung. Buat. Oke. Kita buat. Oke, pada PC 1 setelah dikonfigurasi, saatnya mengecek database yang telah dibuat pada PC 1 tadi. Caranya buka npd klik admin. Nah, terlihat database bakso Bandung sudah terbuat. Oke, karena database-nya sudah ada, selanjutnya kita mengkonfigurasi untuk membuat grant privilege kepada PC 1 dengan cara klik konfigurasi grant application. Yuk, Dede. Select on sama pada seperti di PC 1. Tuh. Tentukan namanya setting. Send untuk IP-nya, lalu identified by untuk passwordnya samain aja, wrapping plus privilege. Selanjutnya plus tables with backlog. Lalu unlock tables. So master status. Nah, ini akan kita konfigurasikan di PC 1. Oke, kita lanjut lagi. Setelah tadi membuat master pada server 2, sekarang kita akan memasukkan IP dari si master server 2 tersebut. Caranya dengan menggunakan change
master Table group fiturnya apa aja, Bin? master host. Berapa table? Lalu kita masukkan Lu bikin berapa table buat datanya? IP dari si server 2 168.2.3 ya Pin ya. Iya. Ini lu, web lu apa sih, Bin? Suara kau. Oh, Master user mapping. lapping. Mapping. Hah? Iya, mapping. Oh, lapping. Jadi kita download drop. Master password Iya. lapping. Master of file. Master of file sama dengan MySQL bin titik berapa? 05 kali belakangnya 5. 5 master log host sama dengan berapa hostnya? 1257. 1257 titik koma enter. Lalu kita start slave kita show slave status Gitu dong. Gitu dong. Nah, set sini ya, dua-duanya save running-nya yes, save running-nya yes. Sekarang kita tes di server 2 membuat table pada database, apakah akan berhasil? Kita balik lagi ke PC 2 atau server 2. Karena tadi pada PC 1 sudah dikonfigurasi untuk menjadi masternya, selanjutnya kita coba untuk memasukkan table pada database Bakso Bandung untuk mengecek apakah saling terhubung satu sama lain dan dapat melakukan input hingga memodifikasi datanya. Nah, selanjutnya kita masukkan nama tablenya yaitu menu. Nah, ini kolomnya 4. Ini opsional saja, kalau perlu bisa ditambah. Yang pertama ada ID, kita jadikan outside increment. Lalu ada nama yang berupa varchar. Lalu jenis untuk mengecek apakah si menu ini makanan atau minuman, samain aja panjangnya. Nah, untuk yang terakhir itu harganya. Untuk harga kita jadikan varchar saja karena agar panjangnya kita simpan dan kita cek pada PC 1. Kembali ke PC 1. Lanjut ya. Tadi di PC 2 di server 2 sudah membuat table menu. Kita cek di sini apakah masuk. Oke, sudah ada di sini table menu. Kita cek apa isinya. Nah, di sini ada ID, nama, jenis, dan harga. Selanjutnya akan membuat satu table lagi, yaitu table jenis. Sakit baju, sakit. Bisa kaget gue sumpah anjing. Udah nyangka malam tentang jumpa. ID kita buat varchar. Terus lu mau balik itu? Belum. Oh, makanya nanti besok aja. Bilang kapan? Kebocah lagi ini. Sini lu buat nanti aja. Ih, bau Adam sih. Iya, bau Adam mana? Kita simpan. Oke, sudah. Kita sudah membuat table baru dan table menu dan table jenis. Nah, setelah itu akan dilanjutkan oleh server 2. Oke, karena pada PC 1 ya, setelah membuat table, saatnya kita cek apakah table yang dibuat di PC 1 masuk pada server 2. Kita refresh saja. Nah, ternyata masuk dengan PC ID dan nama dua-duanya varchar. Oke, setelah dicek table jenis pada database Bakso Bandung yang diinput dari PC 1 telah masuk, saatnya kita untuk memanipulasi data yang terdapat dalam database Bakso Bandung. Ini saya akan menggunakan HDSQL. Nah, sini open. Selanjutnya, pertama kali saya akan membuat store prosedur dengan parameter in
dengan parameter in. Di sini materi pertama yang akan saya pakai itu merupakan store prosedur untuk menginsert data ke table menu. Caranya itu sama. Kita ketik delimiter. Keren ya keyboardnya. Lalu iya prosedur. Bang, gimana bang? Goblok banget juga. Aduh, anjing lah. Lalu nama prosedurnya insert menu dengan parameter yang pertama in nama menu dengan kategori varchar 50. Lalu parameter in harga menu dengan tipe varchar samain aja 50. Lalu kita lihat dulu database table dulu ada jenis in 13. Nah, ini jenis menu ini varchar 50. Lalu begin insert into menu lalu masukkan nama tabelnya nama struktur tabelnya. Di sini saya akan input nama jenis nama yang memiliki nilai mereferensikan dari parameternya di atas. Pertama nama lalu harga lalu klik dulu titik koma dan M. Lalu akhirnya delimiter. Oke, jalankan query-nya. Nah, terdapat error pada sintaks. Kita lihat, coba kita cek dulu prosedur statusnya. Nah, pada saat dicek status list prosedur apa saja yang sudah masuk pada database Bakso Bandung, bisa dilihat store prosedur insert menu ini sudah masuk. Sekarang saatnya kita untuk mencoba memasukkan data lewat store prosedur ini. Caranya yaitu dengan call masukkan nama para store prosedurnya, lalu sesuai lanjut dengan nama data yang ingin kita masukkan. Pertama, nama makanannya. Di sini saya akan menulis bakso urat. Lalu harga dari nama namanya, ini saya akan masukkan 30.000. Lalu jenisnya, ini saya akan menulis M01 yang berarti ini jenis makanan. Oke, kita jalankan saja query-nya. Oh, terdapat kesalahan nama. Sini harusnya E bukan R. Nah, ini saja. Oke, setelah dilihat ada baris yang terpengaruh, yaitu berjumlah 1 baris. Karena kita lihat data pada tabel menu ini, kita refresh saja. Nah, bisa dilihat nama menu yang dibuat pada melalui store prosedur insert menu di sini telah masuk pada database-nya. Telah masuk pada tabel menu. Tadi sudah melakukan store prosedur
menggunakan HDSPL. Kita cek di server 1 di 1 apakah ada. Bentar ya. Udah no ya. Sudah ada bakso urat jenis M1. Harganya 30.000. Untuk store prosedurnya berhasil. Kita lanjut ke prosedur selanjutnya. Oke, selanjutnya pada materi kedua yang akan saya pakai untuk memanipulasi datanya, itu akan menggunakan store prosedur dengan parameter A. Di sini saya akan membuat sebuah fungsi untuk menghitung total keseluruhan data dari tabel menu. Ya, untuk datanya sudah saya masukkan berupa ada 5. Langsung saja. Untuk ini ya, kita ganti dengan nama tabelnya. Di sini saya akan mungkin menulis nama jenis menunya deh. Jadi nanti fungsinya itu akan saat dipanggil akan menghitung total data dengan jenis tertentu, misal entah itu makanan atau minuman. Terus selanjutnya parameter out untuk menampung total keseluruhan datanya dengan tipe integer. Lalu di sini ya sini saya akan menulis fungsinya yaitu select count nama ID berdasarkan ID saja ID lah. Nah, count ID masukkan ke dalam parameter out yaitu total dari tabel menu di mana jenis berdasarkan input pada jenis sesuaikan dengan nama parameternya di atas jenis menu. Oke, titik koma, jalankan kodenya. Oke, salah ternyata ada duplikasi nama di sini. Kita ganti menjadi count menu. Sorry. Nah, sudah berjalan, kita ke sub prosedur status. Yang bisa dilihat ada 2 prosedur yaitu insert menu dan count menu. Sekarang saatnya kita memanggil fungsi prosedur yang telah dibuat. Call nama prosedurnya, lalu yaitu jenis dan tampung ke dalam variabel total. Ini untuk melihat datanya kita panggil parameternya dengan keyword select, lalu total. Untuk memudahkan penamaan kita pakai as atau alias, itu total menu. Kita jalankan saja. Oh sorry, di sini harusnya M01. Nah, bisa dilihat dengan menu makanan terdapat 3 sesuai pada tabel menu. Itu terdapat 3 data dengan menu M01 yang berarti makanan. Nah, di sini juga tulis total menunya terdapat 3 biji yang dituliskan M01. Oke, selanjutnya saya akan membuat store prosedur untuk memanggil semua menu, untuk menampilkan semua menu pada tabel menu. Langsung saja di sini, tidak usah pakai parameter. Di sini ganti namanya menjadi show menu. Lalu untuk sintaksnya all from menu, jalankan. Nggak terdapat error, nggak apa-apa, kita jalankan saja show prosedur statusnya. Wow, belum masuk. Ternyata lupa titik 2. Kita jalankan lagi. Nah, berhasil. Klik show prosedur status. Nah, sudah masuk show menu. Kita panggil nama prosedurnya.
show. Nah, bisa dilihat prosedurnya berjalan dan memanggil semua data pada tabel menu. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan data apa saja atau show menu yang ada di tabel menu. Di sini kita list call show menu. Kita kirim. Nah, di sini ada ya. Ada bakso urat. Harganya 30.000, bakso daging, bakso telur, jeruk, es kelapa. Jadi sudah ada di sini ya. Sudah ditampilkan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan inner join untuk melihat detail dari kedua tabel pada database Bakso Bandung ini. Yang pertama, tabel menu, tabel menu dan tabel jenis. Detailnya untuk tabel jenis sudah saya isi kode ID beserta nama dari ID tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan query untuk inner join dengan cara select tabel menu, nama, lalu menu, harga, dilanjut dengan jenis ID dengan alias jenisnya, lalu jenis nama untuk detail dari kode ID-nya. From tabel menu dengan inner join tabel jenis on menu jenis dan jenis ID. Kita langsung jalankan saja query-nya. Oke, bisa dilihat untuk detail lengkap dari semua data pada kedua tabel ini sesuai dengan nama makanan dan minumannya, lalu dilanjut dengan harganya, dilanjut dengan kodenya dan jenis menunya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah view, yaitu sebuah fungsi untuk melakukan query pada database sehingga kita tidak perlu menulis ulang keseluruhan query tersebut. Data jenis, sini bisa dilihat datanya baru 2 sih, cuma nanti akan kita tambahkan lagi aja. Di sini itu M03 dengan nama snacks. Sorry, jangan snacks, cemilan, sama aja sih. Snacks. Selanjutnya kita akan membuat view-nya. Langsung saja create view, lalu nama view-nya saya akan menambahkan show category, lalu as, lalu di sini tulis sintaksnya select all from jenis order by urutannya dash can be. Kita jalankan, error, sepertinya ada kesalahan penemuannya. Masih error. Kenapa kayak ini sih? Terdapat kesalahan untuk penamaan kolomnya. Mungkin untuk ordernya itu sesuai kolom jenis. Nah, jadi akan mengurutkan sesuai urutan yang terdapat pada struktur ID. Harusnya order by ID bukan jenis. Nah, jadi nanti tabel akan mengurutkan secara descending sesuai referensi dari kolom ID. Oke, kita jalankan saja. Query-nya berjalan. Selanjutnya akan kita panggil view-nya dengan cara untuk memanggilnya dengan cara select all from show category. Kita jalankan. Nah, setelah dilihat data pada tabel jenis, setelah dilihat
view tadi terpanggil dengan berisi data pada tabel jenis sesuai yang terurut secara descending. Baiklah, karena tadi sudah melakukan 5 prosedur, mungkin segitu tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.